Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus menjadi orang tua yang gelisah. Gelisah itu tidak selalu negatif. Gelisah itu banyak makna yang positif. Karena gelisah kita bangun. Karena gelisah kita berdoa. Karena gelisah kita belajar. Karena gelisah kita banyak untuk berusaha. Supaya kegelisahan kita bisa memberikan kebaikan untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita beruntung ketika memiliki ibu madrasah yang memiliki kegelisahan. Dia tidak berada pada zona nyaman. Ibunya gelisah sehingga ekstra penjagaan ibu itu kepada putra dan putrinya. Dan betapa beruntungnya anak-anak yang mendapatkan ibu yang selalu gelisah. Inilah yang menjadikan ibu luar biasa. Seorang wanita itu merupakan makhluk hebat yang luar biasa. Makanya wanita tidak ditakdirkan menjadi pemimpin. Tetapi wanita ditakdirkan untuk melahirkan para pemimpin besar di atas muka bumi ini. Makanya ibu-ibu tidak usah jadi ketua umum partai. Ya tidak usah. Tapi cukuplah ibu melahirkan anak-anaknya, menjaga anak-anaknya yang terbaik. Maka itulah puncak terbesar kehidupan seorang wanita ketika dia mampu menjaga anaknya dari seluruh macam fitnah. Syekh Utsaimin berkata, puncak karirnya seorang wanita itu cuma dua. Apa itu yang pertama? Bukan ketika dia memiliki bisnis skincare. Tapi puncak karirnya seorang wanita itu adalah yang pertama. Ketika dia mendapatkan ridho dari suaminya. Ridho suaminya diberikan kepadanya setulus hati, segenap jiwa. Segenap lengkap hatinya diberikan kepada istrinya. Maka itu puncak karirnya wanita yang pertama. Puncak karir wanita yang kedua ketika anaknya mampu dia jaga dari fitnah. Dan anaknya wafat dalam kondisi beriman. Maka itu merupakan puncak karir yang kedua. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Wanita hari ini, pikirannya di-default dengan kitabullah dan sunnah. Bukan di-default dengan apa yang ada dan bertebaran di atas muka bumi dari kebiasaan orang yang salah. Semoga ibu dikuatkan oleh Allah setiap waktunya. Amin. InsyaAllah. Alhamdulillah tentunya senang sekali kita bersumpah. Kita pada kesempatan hari ini Allah menggelar. Izinnya Allah menggelar takdirnya yang terbaik. Kita berjumpa kembali di Taman Ilmu. Dan ini merupakan bentuk dari kesyukuran kita kepada Allah. Kita ini beruntung ibu. Karena kita menyembah kepada Allah. Dimana ketika kita menyembah kepada Allah, Allah itu bukan hanya pemberi, tetapi Allah itu penyayang. Allah itu bukan hanya Al-Wahhab, tapi Allah itu Ar-Rahman. Dan betapa beruntungnya kita ketika Rabb yang kita sembah memiliki sifat Al-Wahhab dan memiliki sifat Ar-Rahman. Al-Wahhab itu memberi, Ar-Rahman itu sayang. Padahal dalam kehidupan manusia, yang memberi itu belum tentu sayang. Yang memberi itu belum tentu sayang. Ibu kalau menjumpai ada anak di pinggir jalan, ketika dia tidak memakai sandal, ibu memberi. Tapi apakah ibu langsung sayang kepada anak itu? Belum tentu. Kita memberi kepada tetangga kita yang tidak punya. Apakah kita langsung sayang? Belum tentu. Karena yang memberi itu belum tentu disertai dengan kasih sayang. Bisa jadi alasannya karena kasihan. Kasihan itu tidak negatif loh ya. Kasihan itu baik. Kalau Allah itu tidak kasihan sama kita tidak bisa masuk surga. Kasihan itu tidak selamanya negatif. Tapi yang memberi belum tentu sayang. Tapi kalau Allah ketika memberi kepada hambanya, Allah itu memberi bukan hanya sekedar memberi. Allah itu memberi dan juga menyayangi. Menyayangi makhluk yang diberi. Makanya ketika kita hidup, karena Allah itu menyayangi kita di dalam pemberian yang Ia berikan kepada kita. Perhatikan, kita ini tidak perlu meminta semua kebutuhan kita. Itu pun semuanya sudah di-cover kebutuhannya oleh Allah tanpa kita berdoa. Coba ibu, kalau zat yang kita sembah hanya memiliki sifat memberi, tapi tidak memiliki sifat Ar-Rahman. Setiap hari kita sibuk untuk meminta apa saja yang harus kita miliki untuk menunjang kebutuhan kita setiap hari. Ya Allah, oksigennya 3000 cc. Airnya 40 liter. Butir nasinya 2000 butir nasi. Jantung saya harus berdetak sekian kali dalam satu hari. Lambungnya harus begini, livernya harus begini ya Allah. Nanti tidak boleh bakteri masuk ke sini ya Allah. Virusnya harus dijaga.
tidak boleh kejatuhan benda, tidak boleh kejatuhan kelapa. Coba kalau kita memiliki Allah, di mana Dia tidak menyayangi kita, kalau ketika kita harus mendapatkan sesuatu, kita kerepotan setiap waktunya untuk meminta kepada Allah setiap malam. Mungkin setiap malam kita akan berdoa sampai subuh, belum sempat tidur, karena semua kebutuhan kita harus dilafatkan secara langsung. Tapi lihat diri kita. Kita kalau malam tinggal tidur, kita tidak pernah berdoa, ya Allah besok mataharinya jangan terlalu panas ya. Kalau terlalu panas gosong kulit saya. Airnya jangan terlalu begini. Bakterinya nanti diatur ya Allah ya. Bakteri yang masuk harus lebih kecil daripada imunitas tubuh saya. Coba. Kita tidak akan pernah sempat untuk istirahat. Nah inilah yang menjadikan kita paham bahwasanya merenungi setiap nikmat itu bisa menjadikan kita tertunduk. Bahwasanya betapa sempurnanya nikmat Allah berikan pada kehidupan kita. Syukur itu gampang. Kalau parameternya kembali kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu susah. Kalau parameternya harus dihitung dari nikmat yang didapatkan sama orang lain. Kalau kita bersyukur, menghitungnya dengan parameter benda yang dimiliki tetangga kita dan belum kita miliki, mungkin sampai kita mati tidak akan kita bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, parameternya adalah dengan melihat betapa sempurnanya Allah memenuhi sebuah kebutuhan kita, tanpa kita berdoa, tanpa kita susah payah memohon kepada Allah, tapi Allah sudah hadirkan kebutuhan kita. Disitulah kita paham betapa bersyukur itu menjadi sebuah mata kehidupan yang tidak terpisahkan dari orang yang beriman. Makanya kurikulum orang yang beriman itu cuma 2. Sabarmu tanpa tepi, syukurmu tanpa tepi. Kalau sabar, ya sudah tanpa tepi. Karena sesungguhnya sabar kita berikan kepada Allah. Kalau syukur, syukurnya tanpa tapi. Syukur itu tidak perlu syarat. Nanti kalau saya sudah punya cucu Ustadz, saya akan menjadi hamba yang bersyukur. Nanti kalau sudah bisa umrah Ustadz, sekalian keliling Eropa, saya nanti baru bersyukur. Nanti saya kalau sudah punya anak Ustadz, baru bisa bersyukur. Syukur itu tidak pakai syarat. Kalau pakai syarat, maka itu bukan syukur, tetapi angka kalkulasi materialisme dan kapitalisme. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dalam setiap kehidupan kita. Dan kata Ibnu Qudamah, siapapun yang bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kepadanya 3. Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan kelapangan, dan pastinya Allah memberikan kecukupan. Yang kaya belum tentu tenang, yang pintar belum tentu lapang. Yang kaya belum tentu cukup. Maka sesungguhnya disitulah kita paham. Kesyukuran itu mendatangkan kelapangan. Kesyukuran itu mendatangkan kecukupan. Kesyukuran itu mendatangkan kepada kita ketenangan. Dan inilah yang menjadi harapan kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur. Tapi bersyukurlah. Pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah di dalam kehidupan kita.